merenungi ucapan JK yang minta jangan bergantung kepada Cina melulu. Ketua Umum PNI, Yusuf Kala, berharap Indonesia ikut berkontribusi dalam penemuan ilmiah pengobatan corona agar Indonesia tidak selalu bergantung sumbangan negara lain. Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang saintis untuk penanganan corona. Jangan seperti selama ini, apa-apa minta dari Cina, kata JK. Kali ini saya setuju dengan JK. Kita jangan bahas konspirasi asing di sini, kita pakai logika saja. Indonesia berkontribusi dalam sains. Kita bukan bicara soal sains dalam pengobatan corona, tapi juga sains bidang lain. Sebenarnya ini sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Wapres Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sulit berkembang dan mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi karena masih konservatif. Tak usahlah lihat terlalu jauh. 3 tahun lalu saat Pilkada DKI Jakarta, coba jawab, itu pemilihan kepala daerah atau kepala pemuka agama? Dan mirisnya, makin kesini pola ini makin banyak digunakan. Agama digunakan untuk mempermainkan logika masyarakat. Ibarat pemilihan bibit atlet renang, tapi syaratnya yang penting bisa memasak. Pemimpin dipilih secara salah, negara kapan bisa maju? Buktinya sudah nyata terlihat saat ini. Ibu kota kacau balau kan? Kerjanya bukan kerja beneran, tapi mengerjai masyarakat dan menantang pemerintah pusat. Kapan majunya? Dan satu lagi, soal kontribusi terhadap sains, jangan bandingkan dengan Cina apalagi Amerika. Dengan negara tetangga saja kalah beberapa langkah di belakang. Tahun 2017 lalu, penelitian mengatakan bahwa jumlah peneliti Indonesia dinilai masih minim. Data ini dari Badan PBB UNESCO pada 2016. Jumlah periset di negeri ini adalah yang paling sedikit di antara negara-negara anggota G20. Rasio jumlah periset di Indonesia adalah 89 peneliti untuk per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki 6.658 peneliti per 1 juta penduduk. Kondisi tersebut semakin miris karena kualitas peneliti dalam negeri pun dinilai masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah publikasi ilmiah periset lokal yang masih tertinggal dari negara tetangga. Dalam setahun, Indonesia hanya mampu menghasilkan 6.260 riset, sementara Malaysia mampu membuat 25.000 riset, Singapura 18.000 riset, dan Thailand 13.000 riset. Jangan bandingkan dengan Amerika, Cina, Inggris, Jerman, dan Jepang yang masuk dalam peringkat 5 besar sebagai negeri terbaik dalam hal publikasi ilmiah. Kita pasti tahu seberapa majunya kelima negara tersebut. Tak cuma soal jurnal ilmiah, beberapa industri di dalam negeri pun kedapatan minim melakukan research and development atau penelitian dan pengembangan. Misalnya, industri berbasis sains seperti farmasi. Meski menguasai 70% pasar kebutuhan farmasi dalam negeri, industri ini masih mengimpor 95% bahan baku obat. Hal itu terjadi karena mereka tidak melakukan R&D. Miris, kondisi ini sudah berlangsung sangat lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah kemajuan yang signifikan. Anggaran Kemenristek sejak dulu terus dipotong dan tahun ini karena corona anggaran dipotong paling banyak dibanding kementerian lain. Anggaran buat LIPI juga banyak dipotong, sehingga lebih banyak nganggur. So, bisa lihat benang merahnya? Di sisi lain, banyak netizen yang sudah paham soal ini. Mereka bandingkan anggaran Kementerian Agama yang lebih tinggi dari Kementerian Riset dan Teknologi. Saya pribadi pun heran, negara lain mungkin jarang ada yang mau buang anggaran untuk kementerian seperti ini. Oke lah, anggap saja ini penting. Tapi lihat lagi fenomena sekarang. Agama seolah jadi alat penghambat dan politisasi sebuah isu. Surga neraka dipakai untuk menakut-nakuti. Mayat dipolitisasi untuk menciptakan keresahan dan kengerian. Kenalan dengan orang lain ditanya agamanya apa. Ada artis hebat ditanya agamanya apa. Orang meninggal sibuk cari tahu agamanya apa. Seolah agama ini adalah pertanyaan wajib ditanyakan. Haram jika tidak ditanyakan. Ada yang pindah agama langsung kebakaran jenggot dan menakuti pakai kerak neraka. Ada lagi yang saya temui, banyak malah. Bilangnya yang penting akhirat, dunia tak penting. Bayangkan kalau banyak orang pemikirannya sempit begini. Gimana sebuah negara bisa maju? Kenapa tidak mikirnya memajukan dunia? Mengubah hidup banyak orang. Bahagia dunia sekaligus akhirat. Rasanya semua agama ajarkan kita hidup di dunia ini untuk berkontribusi. Bukan menjadi patung dunia yang tak melakukan apa-apa, apalagi menyebarkan narasi sesat dan penuh kebencian. Belum lagi soal intoleransi yang tidak pernah selesai. Mati satu, muncul kasus baru. Negara ini terus sibuk mengatasi masalah
agama. Negara lain sibuk kembangkan teknologi baru. Gimana mau maju kalau sebagian besar masyarakat lebih suka membayangkan agama ketimbang memikirkan sains? Lebih seru bahas halal haram dan kisruh ucapan selamat Hari Raya Agama. Kementerian Agama seolah gagal mengatasi masalah yang kian pelik ini. Wajar banyak orang pintar di negara ini yang lari ke luar negeri karena lebih dihargai dan masa depan lebih terjamin. Orang hebat direbut negara lain, barulah kita sibuk klaim dia orang Indonesia, berdarah Indonesia, WNI, atau apalah itu. Komen bernada over proud bertebaran di mana-mana. Bangga, si A begini, si B begitu. Saking parahnya kita sampai harus klaim dari luar. Katanya jangan bergantung kepada Cina. Cina itu sudah semaju apa? Mereka memproduksi sendiri mobil, motor, kereta cepat, alat militer, bahkan teknologi sampai barang rumah tangga semua bisa diproduksi. Negara ini sudah lama jadi pusat manufaktur dunia. Bahkan, Made in China sangat masif menginvasi dunia, bukan cuma Indonesia. Dulu, mereka juga negara ketinggalan, tapi bisa maju karena pendidikan dan sangat menekankan sains. Sebagai info skor tes PISA, Cina nomor 1. Jangan tanya Indonesia peringkat berapa. Malu. Mereka tak ada ribut-ribut soal agama, karena bakal dibereskan dalam sekejap. Ada separatis, langsung sikat. Tak peduli ham, hem, hom. Jangan harap deh Indonesia bisa maju banyak dalam sains kalau agama masih dijadikan alat. Pilih pemimpin daerah pakai agama. Berteman pakai agama. Sebar hoax pakai agama. Cocok logi pakai agama. Miskin gak apa-apa, yang penting dapat kafling surga. Tapi lihat orang lain kaya, timbul rasa iri dan dengki. Kacau. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.